Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki surat, semakin surat kita baiki syarah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum. Seneng. Naon gelis ka dia? Apa gelis kau kesini? Saya mau cari yang subur. Nggak ada. Ada urusan apa sama suami saya? Suami kamu yang telah menghamili aku. Apa buktinya? Kamu buktinya ini aku udah hamil 3 bulan. Masuk. Jangan Ini fitnah. paman. Sini Gendis biarin paman. Saya mau ketemu yang super bisa. Tidak bisa. Saya mau nih dia. Tidak bisa. Kurang aja sama. Tidak ada itu. Anak pribumi, Semoga jangan anak masuk. pribumi wajib menghormati tamu dong. Tidak bisa. Ada kamu. Kamu jangan macam-macam. Belum tahu ya anak buah. Kamu kenal nggak ini? Dengan beliau kenal nggak? Tidak. Kamu tuh lebih tidak terhormat kamu tuh. Kedatangan kamu tuh harus minimal Kalau kamu itu jangan malu. yang subur. Tidak bisa. Kalau saya maksud gimana? Apa urusannya? Kamu secara baik-baik juga kamu nggak terima. Kamu apanya yang subur? Maaf. Saya istrinya. Istrinya yang subur. Istrinya Kamu. itu. Ada urusan apa? Saya anak Berarti buahnya. dia sukanya yang cabe-cabean, Pak. Kenapa? Iya Kayak betul gitu. ini. Jangan-jangan saya jadi curiga. Sembarangan kamu ya. Curiga kamu. Kayak gitu. Kenapa kamu macam-macam yang subur? Hah? Jangan-jangan bukan istrinya dia. Urusannya. Tanyain. Ini jangan-jangan kamu tuh bukan istrinya. Saya istrinya. Ini Kamu istrinya asli ini. Saya tahu sendiri. Kamu tuh ngarang-ngarang. Ngarang kamu yang Pak, ngarang-ngarang. minggir. Saya kesini datang Baik baik-baik. saya. Daripada saya kesini emosi, nanti saya jodosin kamu. Mau saya tolong. Saya terpaksa kamu tidak akan menghormati Anda karena Anda tidak hormat sama saya. Kamu macam-macam. Maaf ya kamu. Apa kamu, Pak? Kamu jangan Apa? asal nuduh ya guru saya. Kok jangan asal nuduh? Iya. Kamu yang apa urusannya sama suami hamil. saya? Lah, saya datang ke sini nih sama Gendis. Sini Gendis. Itu pamannya Gendis, namanya kayak Hambali. Saya kemarin ini saya dituduh ngambilin Gendis ini sudah 3 bulan. Dia itu datang ke sini awalnya dia mau berobat minta jodoh. Ternyata sama si yang subur dia dimandiin kembang di sini ya, di sini dimandiin kembang kamu. Iya, di situ. Oh di sini. Setelah dimandiin kembang dia sama yang subur ditumpakin. Makanya kamu pikir saya mau ketemu si yang subur. tidak bisa. Orang ini buktinya. Langkai mayat saya dulu. Pakai mata. Minggir neng, sana neng. Kurang ajar. Sini Pak Haji. Pak Haji sini, duduk di sini. Ini sudah urusan saya. Duduk di sini. Kurang ajar dia. Duduk di sini. Edan kamu. Edan kamu. Mau mati kamu. Saya tidak takut mati.
Itu Kenapa? urusan saya demi guru saya. Oh, demi berarti kamu membela guru kamu. Ya iya, Oke. karena saya anak buahnya. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami kali ini sedang bertarung adu ilmu dengan salah satu anak buah sekaligus murid dari seorang dukun yang bernama Eyang Subur. Dan ternyata, dukun Eyang Subur inilah dia rupanya yang sudah memperkosa dan menghamili Ning Gendis, anak perempuan dari Mak Ijah. Yang mana, sebelumnya Kang Ujang Bustami itu beliau telah dimarah-marahi, karena telah dikira memperkosa Ning Gendis, hingga akhirnya kemudian Ning Gendis itu dia sampai hamil 3 bulan. Walaupun pada awalnya mereka tidak mau mempercayai Kang Ujang Bustami, namun begitu Ning Gendis itu dia sudah mengakui, jika sebenarnya orang yang sudah memperkosa dan menghamilinya adalah guru kakaknya, si dukun Eyang Subur, maka Mak Ijah dan paman Ning Gendis, Kiai Hambali itu mereka menyesal dan kemudian meminta maaf kepada Kang Ujang Bustami. Namun demikian, Kiai Hambali itu dia kemudian meminta tolong kepada Kang Ujang Bustami, agar Kang Ujang bersedia membantunya untuk meminta pertanggungjawaban kepada si dukun Eyang Subur. Kenapa kamu ada di sini? Oh, saya berusaha lagi ritual. Sini kamu. Keluar. Ada apa? Kamu kurang ajar. Oh, berarti itu guru kamu. Pak Haji, Iya. ini ada di sini dia ternyata. Gendis tuh kakak kamu ada di sini juga. Itu kurang ajar kan dia. Ternyata kamu kumpul-kumpul di sini semua ya. Tahu sebagai pamannya mengikut Sini kamu. sama orang yang salah ya. Itu nih. Kakak kamu ada di sini. Kan Pak. Dia itu guru saya sepalawan. Itu. Makanya kamu dihamilin nama ini. Sini aja, nggak apa-apa. Itu kakak kamu sekarang dengar baik-baik nih. Ini ya. Mau bicara langsung supaya kamu pasang telinga baik-baik. Oke. Bahwa yang melakukan perbuatan biadab, perbuatan iblis ini, tolong sampaikan. Eyang Subur yang membuat aku hamil kayak gini. Enggak mungkin. Kakak kamu malah itu kakak kamu malah ada di sini. Saya nih, masih Itu guru saya kamu. walaupun saya kakak saya nggak bakalan bela dia. Nih, Kan yang katanya belajar dia sama dengan kamu. Bukan. Siapa yang berbuat? Kamu jangan Bukan Kang Ujang Bustami, tapi Eyang Subur yang Enggak mungkin. Guru saya enggak Eyang mungkin Subur hamil. yang cabul Saya yang menjadi dasar kekuatanmu. Kamu tegas ngomong yang melakukan. Eyang Subur guru saya Pernah bakalan lain menodai. Ini yang bersangkutan. belain Lo yang bersangkutan yang mengaku bahwa perbuatan ini dilakukan oleh yang Subur, bukan kan Enggak mungkin. Kang Ujang Iya, Bustami itu katanya namanya Bustami yang yang hamilin. melakukan. Katanya Oh, dia Bustami yang hamilin. Enggak mungkin. Nih yang berbuat nih. Itu Pak. Jangan banyak. Diam dulu, diam. Jangan dulu. Itu. Ini Nih, yang kamu jelas bener kan? katanya. Bukan saya kan yang oke. Iya. Hingga kemudian, Kang Ujang Bustami bersama Ning Gendis dan pamannya itu pun bertamu ke rumah si dukun Eyang Subur. Namun rupanya para anak-anak buah si Eyang Subur itu mereka tidak mengizinkan siapapun menemui guru dukunnya tersebut. Hal itu karena rupanya si kakak Ning Gendis yang sudah memberitahu gurunya, bahwasanya Kang Ujang Bustami sudah mengobrak-abrik rumahnya, dan kemudian Kang Ujang Bustami juga sudah mengetahui, jika sebenarnya adiknya itu dihamili oleh si Eyang Subur tersebut. Kang Ujang Bustami tak habis pikir, kenapa kakak Ning Gendis ini dia bisa begitu jahat kepada adiknya tersebut. Ternyata hal itu semua dia lakukan adalah untuk menuruti perintah gurunya, agar nantinya dia bisa mendapatkan imbalan dan juga ilmu kesaktian dari gurunya tersebut. Sebenarnya Kang Ujang Bustami ingin menghajar kakak Ning Gendis ini,
Namun karena Kang Ujang Bustomi mengkhawatirkan kondisi Kiai Hambali, maka Kang Ujang Bustomi terpaksa mundur terlebih dahulu untuk memeriksa kondisi Kiai Hambali. Dan sesaat kemudian, setelah Kiai Hambali sudah pulih, maka kembalilah Kang Ujang Bustomi menemui Kiai Subur yang rupanya sudah menunggunya di ruang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ujang Bustomi, Anda yang subur. Iya. Saya kesini, saya dengan Gendis dan juga saya dengan Kiai Hambali. Iya. Saya kesini, nih Gendis, konon katanya sering konsultasi sama Anda yang sering datang ke sini, sering minta pengasihan sama Anda. Oh iya. Terus konon katanya sering dimandiin sama Anda. Iya. Neng Gendis kesini minta pertanggungjawaban Anda. Dia 3 bulan sudah hamil yang sama Anda. Anda Gak usah nuduh-nuduh kamu ya. nggak usah nuduh-nuduh. Gak usah nuduh-nuduh gimana, Ririn? Kamu tuh harus sadar kalau kamu juga dipelet sama dia. Diam dulu. Aja kamu ya, kayak gitu. Istrinya mau bicara. Oke, silakan. Coba. Bukti apa kamu? Bukti? Kamu minta bukti? Ini perut aku udah gendut kayak gini. Emang kamu gak lihat? Itu karena saya gak terima ya suami saya dipitnah-pitnah kayak gitu, goblok. Kamu yang jangan goblok. goblok-goblokin orang dong. Kamu murahan. Silakan Pak Haji, ngomong ke yang subur. Yang subur. Ya. Kami kesini datang baik-baik, bicara baik-baik, ya. Iya. Tidak menggunakan nada-nada yang memang tidak mengenakan terdengar di telinga. Ya. Sekarang ini aja karena pengakuan sudah ada, kan ya? Ya. Ya ini mengaku bahwa ini istrinya. Iya. Anda yang subur suaminya. Iya. Udah sekarang tinggal ngaku aja. Ini buktinya kan sudah ada, pengakuan sudah ada, kan gitu ya. Tahu dulu, Ji. Saya tahu sendiri. Tahu di mana? Kamu Ini Eyang Subur dekat sama saya. Dia Ya udah pasti dekat, namanya Anda muridnya, ini gurunya udah pasti Dasar dekat. kamu Paman Edan. Orang ini guru Kamu saya. udah kesogok, kamu tuh digaji, Kesogok sama apa? digaji berapa juta sama yang subur. Enggak digaji. Kamu itu Orang beli. guru saya sih. Pamannya Tadi kamu punya fakta apa? Sudah menuduh sebenarnya sama guru saya. Ini sendiri buktinya, korbannya. Apa faktanya? Mengaku. Apa faktanya? Yang ini walaupun mengaku, dia adik saya nggak bakalan saya dia bela. melakukan dan dijinahi sama yang subur. Kamu saya sebagai istrinya juga tidak terima. Ini aja yang persis tahu istrinya nggak? Jangan bicara sebagai istrinya. Punya prasangka yang buruk. Nggak bakal Saya bisa. istrinya juga bakalan bela yang Udah sekarang sih dia ngaku enggak, kalau enggak ya sudah tinggal aja. Aku aja loh titik lah, tinggal pilih-pilih aja mau ngaku apa enggak. Kalau mau ngaku yang subur selamat, enggak ngaku. Tidak semudah itu, lewati Mungkin dulu suami di saya saya. melakukan itu. Muridnya di sini. Itu gampang Ada sih. saya. Jangankan kamu 3 orang, 100 orang saya rasa. Sombong. Ya karena kamu sendiri sombong, kamu Jangan bukan namanya membela namanya pahlawannya. kamu sendiri yang megang salah. Dan ini aja Pak, saya pertahankan. Gendis bawa keluar. Biar ini urusannya saya. Biar Yang penting ini kan silumannya. ya, si Ruman ini, si Ruman. Iya benar nih. Paman yang salah. Harga diri ini Pak. Jangan saya, Paman siluman. Masalah ini harga diri. Duduk kamu. Enggak usah nunjuk-nunjuk. Ini udah berbuat. Wah, masih ngelak aja. Serius, enggak ngaku. Menuduh guru saya. Saya jotos nih kamu yang. Tenang guru, jangan takut. Jangan takut guru. Keluarin ilmu dulu. Saya takut ya. Ilmu berpuluh-puluh tahun gunakan guru. Iya, iya. Parah. Meminta Bunuh aja guru. Iya. Keluarin ilmu apa? Kenapa kamu tega ngambilin si Gendis, sementara si Gendis mintanya saya ngambilin? Ya saya tidak terima, saya tidak merasa itu. Anda juga bukan kan? Kamu bukan istrinya dia kan? Saya istrinya. Istri saya. Aja. Ya asli istri. Kamu gak usah bela-belain. Ya itu guru saya. Saya jotos kamu. Tidak takut. Berdiri kamu. Istrinya itu punya apa? Lawan aja. Lawan aja. Guru masuk. Ini urusan saya masuk. Masuk dulu.
Ini urusan saya, bro. Orang seenaknya aja. Matiin dia, bro. Punya apa kamu? Nantang urus saya. Saya dulu lawan. Kau urus saya. Karena dianya edan, dianya siluman. Dia yang edan. Kenapa saya yang edan? Ya iya, nuduh-nuduh urus saya. Kamu yang nyoblosin, urus saya yang difitnah. Kenapa saya nyoblosin? Ya itu buktinya si gendis. Coba lumayan ilmunya ini. Kamu mau ngelawan anak buah.
Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Kang Ujang Bustomi berhasil mengalahkan dan menaklukkan satu persatu para anak-anak buah dukun Eyang Subur. Kang Ujang Bustomi juga kembali memberikan pemahaman, bahwasanya Ning Gendis itu benar-benar dibohongi hingga akhirnya ditiduri, dengan dalih melakukan ritual lancar jodoh. Dan ternyata, setiap pasien-pasien wanita yang meminta pertolongan kepada sang dukun Eyang Subur, maka mereka selalu melalui ritual mandi air kembang setaman, yang ternyata itu justru merupakan awal mula si dukun Eyang Subur mulai melecehkan para pasien-pasiennya tersebut. Setelah memberikan penjelasan, Kang Ujang Bustomi membuang ilmu-ilmu para anak-anak buah si dukun Eyang Subur itu, lalu kemudian meminta mereka kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan barulah kemudian Kang Ujang Bustomi meminta mereka pergi meninggalkan rumah si dukun Eyang Subur ini. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi mencari keberadaan si Eyang Subur. Akan tetapi, Kang Ujang Bustomi justru menjumpai seorang wanita muda yang sebelumnya dia mengaku sebagai istri dari si dukun Eyang Subur. Kang Ujang Bustomi berusaha menanyai wanita tersebut, karena Kang Ujang Bustomi meragukan identitasnya. Kang Ujang Bustomi yakin, jika sebenarnya wanita itu dia merupakan salah satu pasien dari si dukun Eyang Subur. Namun, wanita itu dia terus-menerus membantah perkataan Kang Ujang Bustomi. Dia tetap mengaku sebagai istri dari si dukun Eyang Subur. Bahkan katanya, si Eyang Subur itu adalah orang yang sangat tampan tiada bandingan. Mendengar perkataan wanita itu, Kang Ujang Bustomi yakin, jika saat ini wanita itu ada dalam pengaruh ilmu gendam si dukun Eyang Subur, makanya wanita itu melihat si Eyang Subur seolah-olah adalah seorang laki-laki yang sangat tampan dan juga sangat rupawan. Sehingga Kang Ujang Bustomi pun segera saja membuat wanita itu pingsan untuk sementara. Semoga Kang Ujang Bustomi akan berhasil melaksanakan misinya kali ini, dalam rangka usahanya membantu Ning Gendis, seorang pasien dukun yang sudah diperkosa hingga hamil 3 bulan. Dan semoga nantinya si dukun Eyang Subur itu dia akan mendapatkan karma atas perbuatan-perbuatan jahatnya tersebut. Dan semoga Tuhan juga akan selalu mempermudah setiap perjuangan-perjuangan dakwah Kang Ujang Bustomi. Amin. Kamu jahat, Pak. Saya tidak terima difitnah. Tidak terima difitnah saya. Ini istri saya ada cantik. Istri saya apa? Kamu telah ngambilin si itu, Pak. Si Gendis. Saya tidak pernah mengambil. Jangan bohong. Ya enggak bohong. Kamu jahat. Ya enggak jahat lah. Kamu malah mitnanya saya. Tahu numpakin Gendis, kamu mitnanya saya. Ya, saya soalnya istri saya aja cantik, jadi saya kepingin sama orang lain, jadi nggak mungkin saya. Mau saya hajar, Pak? Ya, nggak ada itunya, saya sama aja. Saya kan harga diri. Oh, harga diri. Oke. So.
Kenapa kamu tega ngambilin gendis? Saya tidak terima. Kenapa kamu tega? Berapa kali kamu numpakin gendis? Tidak merasa mengambilnya. Jangan bohong, Pak. Itu hanya fitnah. Pejaman mata kamu biar sadar. Kamu biar sadar, kamu biar hilang kekuatan-kekuatan gendamnya. Nanti ketika kamu sadar, kamu ngeliat yang subur itu, kamu akan kayak ngeliat setan. Karena dia itu bukan suami kamu. Karena kamu lagi digendam, di sini kamu lagi manfaatin. Tarik nafas dari hidung, tekanin perut. Muntahin semua setannya. Keluarin, muntahin. Terus, keluarin, muntahin. Terus, keluarin, muntahin. Keluarin setan-setannya tuh, pitik-pitiknya tuh, bulut-bulutnya, meri-meri semua keluarin. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas, baca istighfar, baca istighfar. Pejamin matanya, berdiri kamu. Ketika kamu bangun melihat yang subur, adalah seperti melihat setan. Tuh, suami kamu benar. Siapa itu? Kamu bukan kan? Bukan istrinya. Ayo cepet sana. Aduh, udah rampasan perang cilik hijiman. Patah nih.